Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Herunisa dari kelas A Farmasi dengan NIM O1A1200007. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai metabolisme karbohidrat. Apa sih itu metabolisme karbohidrat? Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Pada metabolisme karbohidrat ini dikenal dengan namanya glikolisis. Glikolisis berasal dari kata Yunani, glikos yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan atau degradasi. Reaksi ini akan mengubah glukosa menjadi asam pirufat dan selama metabolisme ini, senyawa energi tinggi ATP atau adenosin trifosfat dan NADH atau nikotinamida adenin dinukleotida dihasilkan pula. Tempat terjadinya glikolisis yaitu di sitoplasma. Pada slide kali ini kita akan membahas mengenai tahap 1 glikolisis. Dimulai dari suatu molekul C6 yaitu glukosa yang kemudian dikonversi menjadi glukosa 6-fosfat yang ditandai dengan masuknya gugus fosfat ke karbon nomor 6. Ini karbon nomor 1, karbon nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Dalam proses ini, 1 ATP akan dibutuhkan untuk menyumbangkan fosfatnya ke karbon nomor 6. Sehingga ATP itu sendiri akan diubah menjadi ADP. Pada tahap atau reaksi yang kedua, glukosa 6-fosfat diisomerisasi oleh fosfoglukosa isomerase menjadi fruktosa 6-fosfat. Jadilah dia suatu cincin 5 seperti ini, di mana strukturnya akan semakin strain atau semakin tertarik dan juga simetris, kurang lebih seperti ini. Dan juga diputus nanti di sini karena ini sudah mempersiapkan ke molekul yang lebih reaktif daripada molekul sebelumnya. Kemudian pada reaksi yang ketiga, yaitu tahap terakhir pada tahap 1 ini, fruktosa 6-fosfat dibuat semakin reaktif dengan cara memasukkan lagi 1 fosfat menjadi fruktosa 1,6-bis-fosfat. Di sini 1 fosfat, di sini ini juga 1 fosfat. Dibutuhkan pada tahap 1 ini 2 molekul ATP. Kemudian pada tahap 2 terjadilah pemutusan karbon 6 yang merupakan fruktosa 1,6-bis-fosfat tadi. Sekarang dipotong 2 menjadi gliseraldehid 3-fosfat, ini strukturnya, dan juga dehidroksiaseton fosfat, ini strukturnya. Ini adalah reaksi yang keempat yang dikatalisis oleh suatu enzim yang bernama aldolase. Kemudian pada reaksi yang kelima, DHAP akan diisomerisasi menjadi G3P atau GAP sebab molekul inilah yang akan terus melanjutkan perjalanan ke tahap berikutnya atau ke tahap 3. Pada slide ini kita masuk ke tahap 3 glikolisis, di mana tahap 3 ini merupakan tahap yang paling panjang, yang terdiri dari reaksi ke-6, reaksi ke-7, reaksi ke-8, reaksi ke-9, dan reaksi ke-10, yang merupakan reaksi final dari suatu proses glikolisis. Semua tahap reaksi pada ini dikali 2, sebab satu molekul glukosa membentuk 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat tersebut kemudian dioksidasi menjadi 1,3 bis-fosfogliserat. Strukturnya seperti ini, mirip dengan gliseraldehid, tapi kalau gliseraldehid di atasnya aldehid sesuai dengan namanya. Kalau di sini sekarang menjadi gliserat, atasnya bukan lagi COH tapi COO. Ditambah di sini fosfat. Jadi ada 2 fosfat, maka namanya di sini satu fosfat dan 3-nya berada di sini, jadi namanya 1,3 bis-fosfogliserat. Dalam reaksi ini dinamakan enzim yang bernama gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase dan dibutuhkan 1 molekul NAD+ per molekul G3P dan juga 1 fosfat inorganik. Kemudian dikonversi menjadi NADH. Di sini mulai dihasilkan NADH. Berarti pada tahap ke-6 ini dihasilkan 2 molekul NADH.
Nah, biasanya kalau reaksi itu mulai melibatkan NAD+ atau FAD, nama enzimnya seringkali adalah suatu dehidrogenase, yang merupakan jenis enzim yang mengkatalisis reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Jadi namanya dehidrogenase. Pada tahap yang ke atau reaksi yang ketujuh, 1,3 bis fosfat gliserat ini kemudian akan melepaskan satu fosfatnya. Fosfat yang dilepaskan fosfat nomor 1 yang paling reaktif, sehingga sekarang dia menjadi 3 fosfogliserat. Fosfat yang dilepaskan tersebut akan diterima oleh ADP saat ADP terkonversi menjadi ATP. Kalau ada proses pemasukan atau pengeluaran fosfat, nama enzimnya adalah suatu kinase. Karena produknya suatu fosfogliserat, maka nama enzimnya fosfogliserat kinase. Ini adalah reaksi yang ketujuh. Maka pada reaksi 7 dihasilkan 2 ATP. Pada stage 1 atau tahap 1 sudah dikonsumsi 2 ATP. Kemudian pada reaksi yang ketujuh dihasilkan 2 ATP. Ini kita berbicara mengenai dua molekul glukosa. Jadi di sini ATP-nya 0. Ini merupakan net dari ATP. Kemudian kita lanjut pada reaksi yang ke-8. Reaksi ke-8 melakukan yang namanya mutasi atau perpindahan dari 3 fosfogliserat. Dari 3 fosfogliserat, karbon ketiga mengandung fosfat. Sekarang fosfatnya dimutasi, dipindahkan ke karbon atau posisi yang kedua. Dari posisi yang 3 yang tadinya ada fosfat, sekarang dipindahkan ke sini, sehingga terjadi 2 fosfogliserat. Nama enzimnya yaitu fosfogliserat mutasi. Sebab yang terjadi adalah proses mutasi gugus fosfat. Kemudian reaksi yang ke-9 adalah reaksi dehidrasi yang artinya pelepasan H2O. Pelepasan H2O ini akan menghasilkan molekul yang kita namakan fosfoenolpirufat. Pada reaksi ini, H2O ini akan lepas dari sini, OH-nya akan pergi, hanya juga akan pergi, sehingga di sini akan terbentuk suatu ikatan rangkap. Nama enzimnya adalah enolase, karena yang dihasilkan adalah suatu alken, karbon yang berikatan rangkap 2, namanya suatu alkena. Reaksi namanya adalah suatu dehidrasi, sebab di sini keluar air, kemudian enzimnya bernama enolase. Dihasilkanlah fosfoenolpirufat. Ini sudah sangat dekat dengan tujuan kita, yaitu pirufat. Lalu pada tahap ke-10 atau tahap terakhir, fosfoenolpirufat ini dihilangkan fosfatnya, sehingga dia sekarang menjadi gugus keton. Seperti ini, RCOR, ikatan rangkapnya akan pindah ke sini, atau ini sudah terbentuk. Jadi ikatan rangkapnya sudah terbentuk di sini, lalu dia akan lepas. Ini tadi lepas, terbentuklah suatu ikatan rangkap dan terbentuklah suatu gugus keton. Ini merupakan ciri khas dari pirufat. Dia karbon 3, tengahnya keton, ujungnya karboksilat. Jadi ini namanya suatu molekul pirufat. Tentu saja di sini ada fosfat yang lepas, jadi yang menangkap adalah ADP dan terjadilah ATP. Nama enzimnya yaitu kinase. Karena bekerja di molekul pirufat, maka namanya pirufat kinase. Hasil dari proses glikolisis tadi yaitu 2 pirufat plus 2 ATP plus 2 NADH plus 2H plus 2 H2O. Ini merupakan enzim-enzim yang bekerja pada proses glikolisis. Pada slide ini kita akan membahas mengenai respirasi aerob, di mana tahap 1 respirasi aerob yaitu proses glikolisis. Kita telah membahasnya pada slide sebelumnya. Kita akan masuk pada tahap kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA.
Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2, dan NADH. Oleh karena itu, pada tahap glikolisis dihasilkan dua asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan dua molekul asetil CoA, dua molekul CO2, dan dua molekul NADH, di mana asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat atau COO-. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3COO- akan mentransferkan kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil CoA atau asetil koenzim A. Tahap yang kedua pada proses respirasi aerob yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs berlangsung di matriks mitokondria. Pada tahap yang pertama, asetil-CoA yang memiliki dua atom karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama, maka siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan, sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerisasi atau pengubahan dari suatu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi dua reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun, kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi isositrat ini dikatalis oleh enzim akonitase. Pada tahap yang ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan, yang berarti adanya elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Nah, pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat, alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon, sehingga 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reduksi NAD+ sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA, berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini, sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima yaitu suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya, tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terletak pada suksinil, sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GTP maupun ATP keduanya memiliki energi yang setara.
Enzim yang berperan pada tahap ini adalah suksinil-CoA sintase. Tahap yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron ditangkap oleh FAD. FAD membentuk FADH dua kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalisis suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Tahap yang ketujuh terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya tahap yang ke-8. Malat akan diubah menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah malat dehidrogenase. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transfer elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung dalam transfer elektron adalah reaksi reduksi dan reaksi oksidasi antara senyawa NADH dan FADH. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahap sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen, di mana NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu, elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q. Oleh karena itu, tingginya energi elektron, ADP, dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Q akan mengoksidasi sitokrom B. Akibatnya, koenzim Q akan melepaskan elektron dan ion H+. Sitokrom B akan mengoksidasi oleh sitokrom C, sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya, ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Pada slide ini kita akan membahas mengenai respirasi anaerob, yaitu proses perubahan glukosa menjadi etanol atau alkohol adalah C6H12O6. Ini merupakan glukosa akan dipecah menjadi karbon dioksida menghasilkan C2H5OH atau alkohol atau etanol dan membebaskan 2 ATP. Secara skematis, glukosa C6H12O6 ini melalui proses glikolisis akan menghasilkan 2 molekul asam pirufat, yaitu atom berkarbon 3. Pemecahan dari glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat atom berkarbon 3. Nah, kita ingat bahwa glikolisis itu memerlukan 2 ATP dan membebaskan 4 ATP. Jadi total ATP bersih yang dihasilkan adalah 2. Dan dia akan membebaskan 2 NADH. Dalam kondisi tidak ada oksigen, maka dekarboksilasi oksidatif itu tidak bisa berlangsung, sehingga asam pirufat mengalami proses pembentukan etanol dengan penambahan air dan dia membebaskan karbon dioksida menghasilkan 2 asetaldehid. Kemudian karena dia melepaskan karbon dioksida, maka asam pirufat ini tinggal 2 karbon yang disebut dengan asetaldehid. Asetaldehid dengan bantuan elektron dan hidrogen dari NADH akan diubah menjadi 2 etanol, dan NADH ini akan bisa digunakan lagi untuk reaksi glikolisis kembali.
Proses fermentasi alkohol atau proses pembentukan etanol ini terjadi pada organisme yeast atau ragi. Kita lanjutkan pada fermentasi asam laktat. Berawal dari substrat glukosa C6H12O6 dalam proses fermentasi asam laktat, dia akan menghasilkan asam laktat dan membebaskan karbon dioksida dan 2 ATP. Sama dengan ini, jadi hutang 2 ATP membebaskan 4 ATP. Jadi total ATP yang dihasilkan yaitu 2 ATP. Jadi dia juga menghasilkan 2 NADH. Dalam kondisi tidak ada oksigen, asam pirufat ini akan diubah menjadi asam laktat oleh elektron dan hidrogen dari NADH. NADH plus akan dipakai oleh glikolisis kembali. Jadi ini adalah proses pembentukan asam laktat ketika respirasi anaerob atau dalam kondisi tidak ada oksigen tetapi energi harus tetap dihasilkan. Dalam peristiwa asam laktat ini hanya dihasilkan 2 ATP saja saat glikolisis. Bedanya dengan respirasi alkohol, kalau respirasi alkohol ada CO2 yang dihasilkan, ATP-nya tetap sama, dan hasil akhirnya adalah etanol. Sementara pada fermentasi asam laktat, ATP dihasilkan tetap sama 2 ATP, tetapi tidak ada CO2 dan hasilnya adalah 2 asam laktat. Kita telah membahas mengenai glikolisis dan pada tahap ini kita akan membahas mengenai gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber bukan karbohidrat. Molekul yang umum sebagai bahan baku glukosa adalah asam pirufat, namun oksaloasetat dan dihidroksiaseton fosfat dapat juga menjalani proses gluconeogenesis. Asam laktat, beberapa asam amino, dan gliserol dapat dikonversi menjadi glukosa. Gluconeogenesis hampir mirip dengan glikolisis dengan proses yang terbalik. Hanya beberapa tahapan yang membedakannya dengan glikolisis. ATP dibutuhkan dalam tahapan gluconeogenesis. Gluconeogenesis terjadi terutama dalam hati dan dalam jumlah sedikit terjadi pada korteks ginjal. Sangat sedikit gluconeogenesis terjadi di otak, otot rangka, otot jantung, dan beberapa jaringan lainnya. Umumnya, gluconeogenesis terjadi pada organ-organ yang membutuhkan glukosa dalam jumlah yang banyak. Gluconeogenesis terjadi di hati untuk menjaga kadar glukosa darah agar tetap dalam kondisi normal. Berikutnya yaitu glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makanan, kadar gula dalam darah menurun, maka gula diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Dalam glikogenolisis, glikogen disimpan dalam hati dan otot, dipecah menjadi glukosa 1-fosfat, kemudian diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Glukogenolisis diatur oleh hormon glukagon yang disekresikan pankreas dan epinefrin atau adrenalin yang disekresikan kelenjar adrenal. Kedua hormon tersebut akan menstimulasi enzim glikogen fosforilase untuk memulai glikogenolisis dan menghambat kerja enzim glikogen sintase atau menghentikan glikogenesis. Glukosa 6-fosfat akan masuk ke dalam proses glikolisis untuk menghasilkan energi. Glukosa 6-fosfat juga dapat diubah menjadi glukosa untuk didistribusikan oleh darah menuju sel-sel yang membutuhkan glukosa. Selanjutnya yaitu glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya beberapa saat setelah makan, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Dalam sintesis glikogen, 1 ATP dibutuhkan untuk setiap molekul glukosa. Molekul glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat sebagai struktur pembangun glikogen. Glukosa 6-fosfat akan ditambahkan pada molekul glikogen yang sudah ada sehingga glikogen menjadi lebih panjang. Hati mampu menyimpan glikogen sebesar 6% dari massa total hati, sedangkan otot hanya mampu menyimpan glikogen kurang dari 1% saja.
Selanjutnya yaitu apa sih hubungan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein? Nah, jadi di sini ada tiga macam. Yang pertama adalah protein, kemudian yang kedua adalah karbohidrat, dan yang ketiga yaitu lemak. Karbohidrat ini akan diubah menjadi glukosa. Proses perubahan ini terjadi di sistem pencernaan. Kemudian protein akan diubah menjadi asam amino. Sementara lemak akan diubah menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, kemudian untuk glukosa nanti akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, di mana gliserol nanti juga bisa diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Sementara dari gliseraldehid 3-fosfat akan diubah menjadi asam pirufat. Disinilah asam amino bisa diubah menjadi asam pirufat. Nah, sehingga gliserol dan asam amino juga mengalami proses glikolisis. Hanya saja masuknya berbeda. Kalau karbohidrat masuknya awalnya dari glukosa, kalau gliserol masuknya di gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian asam amino masuknya dari asam pirufat. Nah, dari asam pirufat akan diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, di sini asam amino ada yang masuk dari asetil koenzim A. Nah, sebenarnya di sini asam amino ada banyak. Kemudian asam lemak juga nanti bisa diubah menjadi asetil koenzim A. Dari asetil koenzim A kemudian masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, asam amino ada yang bisa masuk ke sini. Nah, jangan lupa di asam amino ini ada pembuangan gugus amin atau NH3. Nanti akan keluar dalam bentuk urea atau amoniak yang keluar melalui urin yang bikin bau. Nah, siklus asam sitrat atau siklus Krebs ini akan masuk ke fosforilasi oksidatif atau transport elektron. Jadi ini kaitannya antara protein, karbohidrat, dan lemak. Sama-sama bisa masuk ke glikolisis, tapi jalur masuknya itu berbeda-beda, senyawa awal masuknya itu berbeda-beda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.